Mulai, Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza sufu nusyirat wa idza samaa'u kusyitat wa idza jahimu su'irat wa idza jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza ash'as was-subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim di quwwatin inda dil arsy makin muta'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqawli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyaa'una illa ay yasha' Allahu rabbul alamin. Shadaqallahul azim. Handphone Umar yang kecil. Ini nih, bawa nih ini, coklat. Udah, Pak. Udah. Itu sebenarnya iklan dulu. Sok ambil yang itu, Teh. Tutupin lagi, Teh, pintunya, Teh. Tutupin lagi, ayah lagi ngajar. Umar. Tasya, tutup, sayang. Ya, alhamdulillah ya dengan dibacakannya ayat suci Al-Qur'an, semoga menambah keberkahan pertemuan kita ya. Di pertemuan keberapa ya? Ketiga ya. Baik anak-anak sekalian, kelas 12A itu berapa? 16, 17? Totalnya? 16, Pak. 16, Pak. Ada 16, berarti ini baru 13, 14 sekarang. Ini masuk lagi 15. Bapak, Sufi izin. Sufi ya? Sufi. Ya. Suka film? Sufi. Ya, iklan itu, film. Iya ikan film Supi. Pokoknya lagi menyingkat Supi suka film. Baik, kita akan ini ya coba diskusikan uji kompetensi kedua ya mengenai hukum ya. Silakan siapa yang mau memulai dulu atau yang sudah mengerjakan terlebih dahulu mulai. Taufik, silakan kita mulai dari nomor 1 ya. Ayo, apa yang dimaksud ya dengan perlindungan hukum dan penegakan hukum kalau tidak salah ya? Taufik, silakan. Nggak kedengaran suaranya, Taufik. Pak, tadi bukan saya, ada yang tapi bukan saya, nggak tahu. Pak, Wina. Wina, silakan. Apa yang dimaksud dengan perlindungan dan penegakan hukum? Kalau perlindungan hukum lebih volumenya kecil, Win. Win, itunya volumenya kecil. Iya, Pak, sekarang udah jelas belum, Pak? Udah jelas. Kalau perlindungan hukum itu lebih ke daya upaya yang dilakukan, yang harus dilakukannya itu apa aja. Jadi lebih ke
apa sih yang harus dilakuin buat negakin hukum ini tuh gitu. Kalau untuk penegakannya lebih ke apa yang kita lakukannya. Jadi lebih ke kesadaran orang-orang kayak gitu, Pak. Yang Tapi mana? kalau yang berdasarkan dari buku, ya Pak, perlindungan hukum merupakan sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar. Dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Nah, kalau penegakan hukum itu sendiri adalah upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupannya. Ya. Gitu, Pak. Kelihatan ya diferensiasinya ya, perbedaannya ya. Kalau perlindungan hukum, upaya-upaya itu lebih kemana? Memastikan warga negara ya dalam keamanan ya, dalam keamanan hukum. Sedangkan penegakan hukum ya upaya-upaya untuk eksekusi ya, eksekusi apa yang sudah menjadi peraturan ya, apa yang sudah menjadi sesuatu aturan yang dibuat begitu, undang-undang dan sebagainya begitu ya, dalam hukum. Siapa yang melakukan penegakan hukum? Mereka yang diberikan wewenang ya dalam penegakan hukum. Misalkan siapa? Aparat ya. Siapa lagi penegak hukum itu? Polisi. Ya, kepolisian, kejaksaan. Kejaksaan. Nah, itu mereka-mereka ya, elemen-elemen yang nantinya menjadi orang yang melakukan eksekusi ya, penegakan hukum gitu. Kalau kita bisa nggak menegakkan hukum? Kita bisa nggak menegakkan hukum? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Tapi harus keberanian, Pak. Bisa. Tapi hukumnya yang hukum sehari-hari yang antar masyarakat gitu aja. Bisa, Pak. Harus ada keberanian aja. Harus ada keberanian. Kita diperkenankan untuk menegakkan hukum. Enggak semua bidangnya kan, Pak. Ada yang bagian-bagiannya. Tanya dulu tuh Pak, ini hukum apa Pak? Iya. Tanya dulu ya. Hukum apa emang apa yang hukum yang kita kuasai? Dan posisinya kita sebagai apa? Masyarakat. Masyarakat ya. Nah, kan. Misalkan kalian ya, penegak hukum kalian itu. Di sini ada nggak misalkan di kelasnya itu sebagai keamanan kelas, keamanan kelas, atau ini ya di sekolah itu ada nggak siswa yang bagian tata tertib begitu, ada nggak? Ada. Keamanan, nah begitu ya, itu dia yang bertugas begitu ya. Yang tidak bertugas, yaitu bukan penegakan hukum ya, tapi lebih kepada nasihat saja ya, nasihat kebaikan, diingatkan begitu ya, orang-orang yang keliru, yang berbuat salah, orang-orang yang melanggar aturan, orang-orang yang membuat keresahan begitu ya, diinikan. Atau misalkan pada wilayah tertentu ikut serta membantu melaporkan begitu ya. Nah, misalkan gitu ya, siswa SMK Darut Tauhid itu lihat di warung itu ada yang sedang merokok begitu ya, wah dilaporkan begitu ya, dilihat sisakannya oleh siswa atau siswi yang lain begitu ya. Nah itu lebih ke sana ya, lebih ke kultural. Tapi kalau tidak punya fungsi secara struktural, ya kita tidak memiliki wewenang untuk. Atau kalau di wilayah guru ada nggak yang memiliki wewenang untuk penegakan hukum? Ada ya, Binsis. Nah itu dia memang tugasnya seperti itu ya, untuk penegakan hukum, aturan yang sudah dibuat ya oleh sekolah begitu. Bisa dipahami ya bedanya ya, perlindungan hukum dengan penegakan hukum ya. Gampang. Sekarang kita lanjut ke nomor 2.
Silakan. Siapa yang berani? Aku boleh, Kak. Silakan. Siva. Yang nomor 2 Aku mau nomor 3 ya. Ya, gimana? Silakan Siva. Yang nomor 2 itu mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan. Itu tuh kenapa kayak gitu? Jadi kalau misalnya apabila perlindungan hukum tidak diberikan, maka penegakan hukum tidak akan berjalan karena mereka adalah salah satu kesatuan yang saling terkait. Nah, contohnya Pak, misalnya gini, perlindungan hukum ini kan terkait ya sama penegakan hukum. Untuk misalnya di lingkungan sekolah nih Pak, ada yang ngebully nih, misalnya ada yang ngebully. Nah, dia bakal dapat misalnya ada seseorang anak yang dibully. Nah, terus si orang yang ngebully ini bakal dapat sanksi yang setimpal. Nah, berarti di situ hukumnya telah ditegakkan, gitu Pak. Jadi terjadi maksudnya gini, cara ngelihatnya tuh terjadi pembagian antara hak dan kewajiban secara adil. Ya, betul ya. Tidak mungkin ada suatu cita-cita keinginan terwujud ya dari suatu perlindungan hukum kalau penegakan hukum itu tidak dilaksanakan dengan baik begitu ya. Nah, itu contohnya betul ya. Atau misalkan seorang, katakanlah kalau kata kalian tadi binsis ya. Binsis itu kalau misalkan ada siswi ya yang sedang dibullying ya sebagai korban bullying, misalkan dari senior begitu ya. Nah, lalu kemudian lagi sibuk bisnisnya itu ya, lagi sibuk misalkan ngurusin bebek misalkan ya di Kalimantan misalkan begitu. Nah, itu kira-kira nanti yang jadi korban itu akan mendapatkan perlindungan hukum nggak? Tidak. Nggak bakalan ya, karena nggak diurus gitu ya. Udahlah pirage nu kitu segitunya. Itu dia anaknya aja itu mau bebarian ya dibuang itu ya jadi jadi si anak malah jadi korban yang tidak mendapatkan perlindungan hukum begitu ya. Nah, ini yang tapi insya Allah ya kalau di Darut Tauhid nggak begitu ya. Basisnya bahkan kelewat semangat gitu ya. Kelewat semangat. Nah, ya bagus gitu. Baik, ya itu ada yang ditanyakan dulu nggak? Gampang ya dipahami ya. Ya jadi seperti mata uang lah begitu ya. Yang dua sisi satu dalam kesatuan ya. Kalau tidak ditegakkan ya, maka ya perlindungan tidak ada bagi masyarakat, bagi warga, bagi orang-orang yang terkenai aturan tersebut ya atau hukum tersebut begitu. Dan dimanapun ya manusia berada, di situ ada hukum. Ya. Termasuk kalian di hutan pun akan mendapatkan hukum ya. Kalau di hutan dapat hukum apa? Hukum alam. Hukum alam, betul ya. Hukum rimba gitu ya. Kalau kalian lebih kuat dari harimau, nah kalian bisa makan harimau begitu ya. Nah, kira-kira begitu ya. Tapi kalau kalian tidak bisa mengalahkan harimau ya berarti kalian harus bisa menghindari harimau gitu ya. Begitu ya, kabur gitu ya. Karena Tarsan itu bisa bisa mengalahkan harimau begitu. Selain Tarsan ada nggak ya bisa mengalahkan harimau? Susah banget pertanyaannya. Apa ya Pak? Mati yang Orang yang bawa tembakan, Pak. Orang yang bawa tembakan. Iya benar ya, yang bawa tembakan. Tapi percuma juga bawa tembakan. Kalau takut. Bukan takut. Kalau tidak ada pelurunya. Iya benar. Oh iya. Gitu ya. Ya itulah ya hukum rimba gitu ya. Jadi ngomongin ini ya, ngomongin gitu. Hasan. Baik, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Elsa, silakan Sa. Mengapa perlindungan dan pengakuan hukum mutlak harus
Mengapa perlindungan dan pengakuan hukum mutlak harus dilakukan dalam sebuah negara demokrasi? Untuk menjamin dan melindungi terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat sesuai dengan nilai-nilai demokrasi sehingga bisa mencapai pada titik keadilan. Jadi gini loh Pak, kayak mencapai tujuan sesuai sama jalurnya gitu. Jalurnya, oke. Apa? Ada yang berbeda jawabannya? Ada yang berbeda nggak sama semua? Agak sama Pak. Hah? Sama ya. Nah, karena itu itu juga ininya ya akan. Sama ya. Coba barusan diulangi jawabannya lebih keras. Ya Pak. Untuk menjamin dan melindungi terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat sesuai dengan nilai-nilai demokrasi sehingga bisa mencapai pada titik keadilan. Nah, itu. Nah, kira-kira pertanyaannya perlu dikoreksi nggak pertanyaannya? Diajak mikir. Pertanyaannya kira-kira perlu dikoreksi nggak? Penegakan hukum memang harus hanya ada di negara demokratis? Enggak. Tidak. Enggak, di mana aja kalau selain negara demokratis? Komunis. Negara yang tidak demokratis harus ditegakkan nggak hukum? Ditegakkan. Harus ditegakkan. Negara tidak demokratis tuh kalau negara anarkis? Ada nggak negara anarkis? Ada. Nggak ada ya, nggak ada negara yang anarkis ya. Kalau negara anarkis mah itu berarti sedang dikuasai oleh penjahat ya negaranya. Nah kan ya, nggak ada sistem, nggak ada pemerintahan, kacau gitu ya, makan anarkis. Tapi paham anarkisme ada. Yang tidak demokratis itu seperti negara apa yang tidak melakukan sistem demokrasi? Cina. Korea Utara. Cina, Korea Utara. Itu harus ada penegakan hukum nggak? Harus. Apalagi korut, Pak. Harus ada gitu ya. Tapi kenapa yang mutlaknya hanya di negara demokratis? Karena ini Pak, demokratis itu kan lebih banyak ruang bebas berpendapat gitu. Kalau korut kan kasarnya itu kalau salah berpendapat langsung ditembak gitu Pak. Ada batasan-batasannya gitu. Jadi kalau yang di negara demokratis mah harus mutlak ditegakkan. Tapi kalau yang di negara yang non demokratis mah tidak mutlak ditegakkan gitu. Enggak juga Pak. Enggak juga. Karena gini. Izin jawab ya Pak. Jadi tuh kalau hadirnya hukum tuh kan ada penguasa gitu Pak. Penguasa tuh nggak bisa sebebasnya juga gitu. Harus ada batasannya dalam berkekuasaan. Nah kalau rakyat punya hak kebebasan suara juga, tapi juga jangan terlalu melampaui kebebasan gitu. Harus ada batasan-batasannya. Harus ada batasan tuh di negara demokratis. Iya Pak. Semuanya juga ada batasan Pak. Kalau berlebihan kan nggak boleh. Ya kalau di negara komunis tidak terbatas gitu, gimana presiden aja gitu. Tapi mungkin lebih naik dikit dibanding demokratis. Gimana, atau ada pendapat lain? Jadi kan ada beda gitu konsepnya. Kalau konsep demokrasi mah konsepnya tuh kan sistem pemerintahan diselenggarakan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat gitu. Ya. Kalau konsep demokrasi mah. Kalau yang lain? Yang lain gimana? Kan kalau demokrasi dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Kalau yang lain dari raja, oleh raja untuk raja. Kayak semboyannya ini ya, Raja Prancis, Raja Louis itu kan, oleh Chesmoy ya. Negara adalah saya, jadi kuma saya, ya. Dan kekayaannya pun bertumpuk ya di keluarga kekerajaan begitu ya. Seperti itu. Dan aturan ya terserah raja. Ya, jadi kayak hukum rimba lagi ya. Nah, kan. Kenapa mutlaknya di demokratis, yang lain mah nggak usah mutlak?
Karena itu Pak, kalau misalkan demokratisme kan gimana rakyat. Kalau rakyat kan banyak, maksudnya beda pandangan. Jadi ada yang mau ini, jadi beda-beda. Tapi kan hukumnya udah ditegakkan sama pemerintah. Nah pasti banyak yang demo, jadi itu harus ditegakin. Nah kalau misalkan di kerajaan mah kan gimana dia itu Pak? Mungkin Pak. Ini menambahkan Pak. Ya gimana, Wina? Biar adil Pak. Hah? Biar adil. Apa yang adil? Kan kalau demokratis itu sesuai untuk semuanya kan Pak. Mau rakyat, mau siapapun itu harus punya hak dan kewajibannya sendiri gitu. Semuanya punya. Nah, kalau sistemnya itu bukan demokratis atau sesuai dengan raja, itu pertimbangan itu terserah si rajanya. Ada yang emang nimbangin si rakyatnya, ada yang emang buat pribadinya sendiri. Jadi kalau selain negara demokratis itu boleh untuk kepentingan rajanya sendiri, boleh untuk kepentingan rakyatnya kerajaan tersebut gitu? Bukan boleh Pak. Hah? Bukan boleh Pak. Jadi ya maksudnya dalam pilihan itu, sedangkan kalau demokratisme tidak ada pilihan lain selain harus mengikuti keinginan rakyat begitu? Harus adil untuk semuanya, bukan hanya untuk rakyat. Ya, untuk adil untuk rakyat, pemerintah semua ya, aparat semua gitu ya. Kalau yang non demokratisme tidak begitu ya. Boleh untuk raja, boleh untuk rakyat, begitu? Ya, mungkin gitu, Pak. Kasarnya, ya mungkin begitu ya. Semuanya juga harus semuanya buat untuk ini ya, buat kepentingan rakyat ya. Buat apa bikin negara kalau bukan untuk kepentingan rakyat ya? Begitu. Cuman yang namanya manusia ya begitu ya, serakah gitu ya. Ada nggak raja yang memperhatikan rakyat? Ada tuh Pak. Banyak sekali ya raja yang memperhatikan. Ada nggak negara kerajaan yang anak bangsanya itu sekolah dari mulai sekolah dasar sampai dia sekolah paling tinggi S3 gratis? Ada nggak? Ada di mana? Di Brunei bukan sih Pak? Di Brunei, benar. Brunei Darussalam ya. Ya. Jangankan rakyat Brunei ya, rakyat Indonesia aja yang kuliah di Brunei gratis. Sama dikasih makan juga kalau dapat beasiswa mah ya. Nah, seperti itu. Jadi gimana? Mau pindah aja? Pindah. Ini Bapak nawarin apa gimana, Pak? Gampang. Mau pindah aja ke Brunei? Enggak, gampang banget Bapak ngomongnya. Iya, kalau enggak maksudnya kalau pindah berarti ini dipertanyakan nasionalismenya gitu. Enggak, mau menderita saja di Indonesia? Ya, kita yang emang gimana gitu caranya pindah gitu, Pak? Hah? Ya kamu memberikan suatu kontribusi yang besar kepada Brunei Darussalam sehingga nanti Brunei Darussalam memberikan hak kewarganegaraan istimewa buat kamu gitu. Nah, sehingga kamu nanti milih pindah warga negara gitu ya. Kan Habibie juga begitu ya, ditawari menjadi warga Jerman. Tahu Habibie? Rudi atau kalau nggak kenal Habibie mah? Tahu atuh Pak. Iya, tahu Pak. Rudi. Nah, kan ditawarin jadi warga Jerman, tapi nggak mau. Dia lebih mendingan jadi warga Indonesia katanya. Kenapa ya? Karena ada nasionalismenya. Hah? Ingin membangun Indonesia. Ada jiwa nasionalis Indonesia. Penting mana sih nasionalisme dengan kesejahteraan, kesenangan, kebahagiaan, pribadi, keluarga? Cinta mah di atas segalanya. Memang nasionalisme itu ajaran Islam. Mencintai tanah air itu memang ajaran Islam. Di buku Cokro Aminoto Islam. Hah? Islam mengajarkan kita cinta tanah air nggak? Ngajarin Pak. Mengajarkan ya, makanya kenapa seorang Kiai Haji Hashim Asy'ari itu mengarahkan pemuda-pemuda Surabaya itu
untuk menantang sekutu kan dalam mempertahankan kemerdekaan itu. Bahkan beliau sampai buat fatwa ya dengan para ulama itu, fatwa jihad fisabilillah dengan hukum apa? Fardu ain. Jadi pemuda ketika itu yang tidak memiliki udur syar'i ya, yang tidak punya alasan sakit ya, yang makan itu wajib untuk datang ke medan perang. Ya, hidup maupun meninggal ya harus siap begitu. Itu ketika itu. Dan pemuda ketika itu kalau dia kabur ya, tidak mau menghadapi sekutu ketika itu wah itu namanya aib besar ya. Harga dirinya hilang gitu ya sebagai seorang laki-laki ketika itu. Nah, itu apa keimanan ya bagian daripada mempertahankan tanah air. Ya, mempertahankan tanah air itu berbagian dari keimanan dan keislaman seseorang begitu. Nabi Muhammad bagaimana? Sampai rindunya ya di kota Mekah itu sampai gimana? Sampai mengadakan patul Mekah kan? Sudah hijrah ke Madinah luar biasa kan? Tapi wah gitu ya keinginannya tetap kuat untuk kemudian masih menguasai jazirah atau di daerah Mekah ya. Balik lagi ya. Kalahkan kafir-kafir Quraisy ya, pembesar-pembesar Quraisy ya. Nah, itu kan luar biasa sekali kecintaannya terhadap kota kelahirannya begitu. Bahkan orang-orang Palestina bagaimana? Banyak yang pindah nggak orang Palestina? Tidak. Banyak diserang sama Yahudi ini, makanya mau ngafalin Quran aja itu luar biasa ya. Dibom. Kalau berarti kita dengan orang Palestina kira-kira lebih bahagia mana? Ngapalkan kita mah ngapalin Qurannya kan nggak ada dentuman bom ya. Tidak ada serangan-serangan ya dari Yahudi gitu ya. Israel kan kita mah enak ya di kamar gitu ya hafalan Quran tuh sambil minum kopi begitu kan. Nah kalau di Palestina itu dengan dentuman bom, rariweuh, kudu lompatan, harus bersembunyi dan sebagainya begitu ya. Nah berarti lebih bahagia siapa kita dengan orang Palestina? Kita. Mana yang harus lebih dikasihani? Orang Palestina atau kita? Palestina. Palestina. Kita ya yang harus dikasihani ya. Kenapa harus dikasihani? Karena mereka bakal syahid masuk surga. Iya, karena mereka mah dekat kesahidan, ya. Kalau kita mah dekat dengan masih banyak ini. Siap. Iya. Pak. Ya. Coba lihat kalian datanya ya, telusuri informasinya. Orang yang di Palestina itu ya, sirkulasi yang penghafal Qur'annya itu per tahunnya berapa? Di Indonesia sirkulasi yang ininya berapa juga? Nah, kita lihat lebih banyak yang di Palestina, lebih banyak yang Indonesia yang hafiz. Palestina. Dengan kondisi yang banyak Yang bom. Ini yang bom banyak. Berarti yang... kira-kira kita harus banyak serangan dulu ya biar cepat ke Quran ya. Jauh. Gitu. Luar biasa ya di daerah. Orang Palestina itu kasihan ke orang Indonesianya, kalian itu di zona yang nyaman ya, tidur enak, nyenyak, di kasur spring bed begitu ya. Itu ngapalin Quran susah. Kita dengan kondisi terbatas, wah, diberikan ini dijadikan wasilah untuk cepat menghatamkan Quran bahkan. Nah, makanya lebih kasihan orang Indonesia ya, benar? Benar nggak? Benar Pak. Sedih. Justru zona nyaman lah yang membuat kita terpuruk. Jadi kalian senang nggak kalau negara banyak masalah? Enggak. Diserang kita, nanti diserang Cina, di Amerika, senang nggak? Enggak, Pak. Tidak. Senang kayak gini. Enggak juga, Pak. Enggak sih. Enggak juga. Jadi kalian gimana nih?
Bapak susah pertanyaan. Iya kan? Pengen kayak zaman Belajar. Rasul, Pak. Pengen zaman Rasul gimana? Riuh zaman Rasul mah harus perangnya banyak. Kebangkitan khilafah. Hah? Kebangkitan khilafah, Pak. Kebangkitan khilafah. Gimana? Ya kan Pak, sistemnya lebih enak, Pak. Sistemnya Tapi itu mah udah deket, Nak. Kalau kebangkitan khilafah mah. Khilafah Tapi yang kan khilafah siapa yang dulu? Mau khilafah, di Indonesia mau di mana? Khilafah yang mana dulu? Yang terakhir, Pak. Bahkan zaman Rasul juga banyak perang kehitung itu, Pak, apa? Maksudnya berpahala gitu daripada. Ya. Senang di medan yang dekat mendekati kematian atau senang di zona yang seperti ini yang nyaman? Senang di tempat yang berpahala. Iya, jawabannya yang ini atau yang apa? Menarik ya. Dimanapun ya berada, ya disitulah saya akan menghadapi segala permasalahan yang ada. Mau di medan harb ya, medan perang, mau di kan terus berdakwah, jihad, semuanya itu dilakukan. Makanya justru di Indonesia ini kesempatannya luas. Silakan ya melakukan syiar-syiar Islam, apa yang menjadi potensi-potensi diri kita itu diperkuat ya, meningkatkan kapasitas diri. Tahu Bapak senang kemarin tuh di WA tuh walaupun jadi banyak bunyi kan ya di WA tuh, Pak laporan saya ikut ini, Pak saya ikut ini, itu bagus gitu ya. Lalu kontribusi begitu ya, Pak saya melakukan ini, Pak saya jadi ini, Pak saya berperan seperti ini, nah itu bagus gitu ya. Nah itu anak bangsa yang harapkan oleh negara ini gitu ya, yang nantinya akan menggoreskan masa depan, yang akan mempertahankan eksistensi negara kita ini, ya pemuda-pemuda yang seperti itu, ya pemuda-pemuda yang bergerak aktif, gitu ya. Karena ya kita itu ibaratnya seperti air ya, air itu kalau diam gimana? Hening. Kalau dalam satu tempat, bakal bau nggak? Bakal bau nggak air di satu tempat? Kalau diam? Enggak. Bakal bau. Kamu coba aja simpan air Iya, ya. bakal bau, bakal bau. Bakal bau ya, bahkan jadi penyakit begitu ya, mengundang bintik-bintik bahkan itu kalau. Tapi kalau air mengalir, wah itu energi yang luar biasa sekali ya. Dakwah itu seperti itu, kemana-mana air ngalir. Yang mengalir itu kalau ada tembok pun ya, itu terus mengalir. Balik lagi gitu, makanya itu belok itu air seperti itu, deras gitu ya. Nah kalau misalkan dulu tidak ada yang ke Indonesia, kira-kira apa yang kita sembah? Nenek moyang. Yang kita sembah, nenek moyang yang disembah? Mungkin Pak. Mungkin ya. Selain Allah, Pak. Ya selain Allah, benar ya jawabannya ya. Yang akan disembahnya batu, lembu, ya, pohon, api, gitu ya, dewa, matahari, dewa dul, gitu kan? Dewa dul, nuradul, itu kan yang kita sembah ya para rogo. Tapi karena ada suatu kontribusi, ada perencanaan ya yang luar biasa. Di sana ada pengeluaran harta, ada pengeluaran tenaga, pikiran, waktu, semuanya, nyawa gitu ya, untuk kepentingan Islam, maka Indonesia menjadi negara yang paling banyak muslimnya seluruh dunia, nomor 1. Secara kuantitas. Secara kualitas, tanda tanya. Islam KTP doang. Karena kalau gimana sih kita bisa melihat kualitas Indonesia? Ya kalau misalkan negara-negara di dunia itu dibantu Indonesia ya, karena Islam Indonesia itu kuat, karena anak bangsa itu sebelum belajar itu tapi belajar ilmu itu belajar iman dulu sebelum belajar kaidah-kaidah itu ya sebelum ya iman ya sebelum Quran ya, adab ya sebelum ilmu begitu ya. Nah maka
Insya Allah itu benar. Tapi di Indonesia itu luar biasa ya. Sekolah dasar itu belajar apa? Sekolah dasar di Indonesia? Matematika. Matematika, ya. Belajar apa lagi? Pelajaran akademik, Pak. Ya. Ada nggak yang belajar iman? Tidak. Belajar imannya katanya ya. Belajar imannya itu hanya menghafal rukun Iman. Rukun iman ya. Rukun Islam. Rukun iman 1, 2, 6 gitu ya. Tapi beriman? Tidak ngerti gitu. Tidak beriman. Belum tentu. Kurang Dipertanyakan. Iya, karena kalau orang yang kuat imannya itu dia pasti sangat ya merasa diawasi oleh Allah ya. Dilihat bahkan nah, itu luar biasa. Ya. Kalau misalkan orang-orang ini misalkan siswa-siswi di SMK Darut Tauhid itu banyak yang kuat ya, kualitas keislamannya, keimanannya, wah udah itu ya. Mau PJJ, mau sekolah di sekolah, mau sekolahnya itu tiba-tiba harus di depan Istana Negara demonstrasi, harus misalkan ke sini ke situ, harus di tempat pembuangan sampah begitu ya. Ya dinikmati semuanya juga. Ya, mau sekolahnya itu makannya hanya sama dengan kecap, ya, mau makannya dengan makanan yang enak dinikmati. Karena ada di sana ada iman. Ada Islam di sana begitu. Nah, pendidikan kita belum ke sana ya. Masih jauh ya. Bahkan setingkat anak SM, bahkan ada mahasiswa yang tidak bisa baca Quran ya. Gimana coba? Padahal kita ini ada di negeri Muslim terbanyak di Indonesia. Dunia. Lihat KTP-nya Islam, gitu ya. Gitu. Sekolah di SMP-nya IT ya. SMK-nya di Darut Tauhid. Setelah lulus dari Darut Tauhid pacaran. Gimana? Pak, Dimana? Mau bertanya dulu. Siapa yang bertanya? Taufik. Silakan Taufik. Oh, kalau sistem demokrasi itu diambil dari, maksudnya negara mana yang pertama nganut sistem demokrasi ya Pak? Terus Ya. Pak, kan gini Pak, terus yang ngusir penjajah tuh bisa dibilang tuh kan kayak santri yang kayak gitu. Tapi kenapa tiba-tiba nganutnya paham demokrasi, sistem pemerintahannya kenapa? Ya. Itulah pentingnya kita belajar. Pentingnya belajar apa untuk menjawab pertanyaan Wafik? Kenapa Pak? Mau keluar Pak? Kayaknya jelek. Pertanyaan Wafik itu membutuhkan ilmu yang penting ya, yang harus dipelajari. Ilmu apa? Untuk menjawab pertanyaan Wafik kira-kira harus dijawab dengan ilmu apa? Tasawuf. Tasawuf. Harus apa? Kira-kira apa? Sejarah. Kan sejarah yang harus dijawab itu ya. Ini tadi misalkan gini, ini perjuangan ini kan oleh ulama, oleh santri ya. Kenapa tiba-tiba nganut sistem barat misalkan ya, sistem demokrasi. Maka pertanyaan itu harus dijawab dengan Sejarah, ilmu Sejarah. Ilmu sejarah. Nah, demokrasi dari mana? Dari Yunani kalau dari istilah bahasa ya, demos dan kratos ya. Ilmu yang mempelajari tentang pemerintahan rakyat ya. Nah, kedaulatan rakyat. Nah, kalau kata pemikir Yunani ya, Aristoteles, demokrasi itu adalah sistem terbaik dari sistem yang terburuk, yang terburuk-buruk ya, yang ada begitu ya. Ya, selain demokrasi misalkan ada aristokrasi, ada ini ya. Nah, demokrasi itu karena diarahkan kedaulatannya pada rakyat begitu ya. Maka itu disebutnya sistem yang terbaik ya, sistem manusia yang terbaik begitu ya. Nah, demokrasi ini kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi apa yang dikehendaki oleh rakyat itulah yang dikehendaki oleh Tuhan begitu ya. Nah, itu yang ini ya.
berbeda lagi dengan konsep teori kedaulatan Tuhan begitu ya. Kalau Tuhan sudah aja dengan sumbernya langsung kan, misalkan katakanlah Islam, itu dengan sumbernya Islam. Nah, itu dari Yunani bukannya. Nah, lalu perkembangannya juga misalkan di Prancis itu ada yang menentangkan kondisi monarki ya. Yang monarki itu klimaksnya pada kekuasaan raja yang sangat rakus kan, misalkan Raja Louis ya. Raja Louis itu mengatakan "L'état c'est moi", negara adalah saya, negara kumaha saya. Nah, itu sehingga ada revolusi Prancis ya, yang sampai penyerangan terhadap kerajaan dengan disimbolkan penyerangan terhadap penjara Bastille ya. Jadi penjara yang suka menangkap orang-orang yang berlawanan dengan keinginan raja begitu ya. Nah, itu di sanalah ada paham kebebasan ya, equality, fraternity bahkan ya. Nah, simbol-simbol revolusi. Nah, mulai itu ya. Nah, di Amerika juga berproses. Amerika juga cukup tua ya untuk negara demokrasi begitu ya. Nah, itu juga membutuhkan perang kolonial dulu ya. Nah, sejarah itu ada di dalam sejarah Amerika itu panjang sekali ya, untuk bermetamorfosis sampai sekarang ya menjadi Amerika Serikat begitu ya. Di atasnya Kanada dan sebagainya. Nah, itu ya dengan suatu proses sejarah yang panjang begitu ya. Usia umur negaranya ya untuk. Nah, yang terutama mengutamakan demokrasi di Amerika itu Presiden Amerika bernama Abraham Lincoln. Dia yang mendefinisikan pemerintahan dari, oleh, untuk rakyat. Nah, itu nah lalu kemudian kenapa di Indonesia ini pahamnya ini misalkan ya menggunakan sistem juga demokrasi begitu. Nah, asalnya di Indonesia itu di Nusantara ada negara apa aja sebelum Indonesia di Nusantara? Ada negara apa? Majapahit. Majapahit ya, kerajaan-kerajaan dan sebagainya. Yang itu umurnya ada yang melebihi negara Indonesia sekarang kan? Ratusan tahun ya, kalau kita melihat dalam sumber-sumber sejarah itu. Nah, sedangkan pada dunia modern begitu ya, Eropa itu mulai titik balik kan. Dunia Islam kan keruntuhan Turki Utsmani kan ya 1924. Nah, sedangkan dunia Barat mah dari abad ke berapa? 16 ya. Dari mulainya kan Portugis, Spanyol begitu ya. Lalu kemudian diikuti oleh Belanda, Inggris begitu ya. Revolusi industri di Inggris dan sebagainya. Nah, itu mulai maju ya Barat, maka Barat pun ya selain menjajah ya, melakukan eksploitasi kekayaan di negara-negara jajahannya di Asia Afrika, juga menguatkan apa yang menjadi pemahamannya. Salah satunya ya paham-paham. Nah, di politik etis itu kan dulu kalian pernah belajar tentang kebijakan politik etis ada pendidikan, edukasi, ada irigasi, ada transmigrasi. Nah, tapi kan pendidikan itu ya yang menyebabkan orang-orang Indonesia juga mempelajari ya, yang terutama yang mengenyam pendidikan Barat itu mempelajari tentang konsep-konsep nasionalisme, demokrasi gitu ya. Nah, dulu tuh ya kondisinya adalah sudah ada yang mengarahkan ke ide negara nation state, negara bangsa begitu ya, konsep bangsa. Jadi negara-negara itu habis daripada penjajahan itu formulasinya itu adalah negara-negara bangsa. Muncullah negara Indonesia, muncullah negara Malaysia, muncullah negara Brunei Darussalam ya. Muncullah negara-negara baru ya yang itu ada di awal abad 20. Nah, kita jadi paham di sini kenapa kemudian nantinya jadi negara-negara seperti ini, karena kita mengalami nasionalisme baru. Yang asalnya kan nasionalisme itu kerajaan ya. Nasionalisme Aceh, kerajaan Aceh, nasionalisme Mataram, nasionalisme Banten ya, nasionalisme kerajaan-kerajaan kan yang ada di Nusantara. Tapi sekarang ini ada ide untuk menyatukan wilayah di Nusantara bagian barat sampai wilayah Nusantara bagian timur kan. Nah, disitulah ada ide tentang Indonesia. Disitulah nanti ada Sumpah Pemuda. Disitulah dibacakanlah ya bahwa kita ini adalah suatu bangsa. Nah, itu
Karena apa? Ada suatu kesepakatan dari manusia-manusia Indonesia itu untuk membangun nasionalisme baru. Nah, di situ juga bagaimana Islam melihatnya. Nah, Islam ini dicoba untuk kompatibelkan dengan apa yang menjadi paham Barat. Begitu. Ya. Jadi Islam di sini coba ya menjadi, nah makanya nanti ada pemikir-pemikir Islam itu seperti Muhammad Natsir begitu ya, menerima ya misalkan demokrasi. Bahkan demokrasi itu misalkan dekat dengan sistem Islam begitu ya. Karena apa kondisinya itu? Kondisinya ketika kehilafahan, kalau tadi apa Winda itu melihatnya itu juga sedang menurun animenya gitu ya. Sampai kan klimaksnya itu Turki Utsmani 1924 itu dijatuhkan. Siapa yang menjatuhkannya? Turki Utsmani. Pokoknya cewek, kalau nggak salah cewek bukan sih? Bukan cewek ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Inggris ya, yang ini membuat ya kepemimpinan Islam ini kan suka mengadvokasi kan wilayah-wilayah daerah Islam ya, yang itu sebetulnya menjadi incaran negara-negara Barat karena negara Barat ini membutuhkan sumber daya alam. Ya, termasuk negara-negara yang notabene-nya sudah terkooptasi oleh keyakinan Islam begitu. Ya, terutama di daerah Asia dan Afrika. Nah, ini yang bisa kita pahami begitu. Jadi betul Pak, jadi panjang Pak, memang panjang sejarahnya begitu. Tapi kalau kita tidak bisa tidak mau membaca itu ya kita tidak akan memahami itu. Ya. Kenapa jadi nah, jadi sebetulnya tidak masalah misalkan ini ya kan kalau Islam itu begini ya, sistem apapun ya yang penting itu hukum Allah itu tegak kan begitu ya. Ya. Mau di demokrasi bahkan lagi ya, walaupun ada yang radikal sih ya, misalkan kan Hizbut Tahrir ya, itu kan cukup radikal ya, menolak demokrasi gitu ya, taugut demokrasi itu gitu ya, akidah pokoknya yang menerima sama Barat ya. Nah permasalahannya adalah jika itu dihindari ya, lalu kemudian dia misalkan siarnya itu menolak demokrasi ya, lalu kemudian bagaimana caranya untuk membalikan keadaan? Kan tidak cukup dengan bicara kan? Iya. Harus berjuang panjang ceritanya begitu ya. Bahkan kalau sekarang itu di Indonesia itu Partai Keadilan itu ya, Sejahtera itu kan luar biasa sekali perjuangannya itu, dia susah sekali untuk digit 2 aja itu susah. Ya. Jadi PKS itu kan partai yang mengadopsi pemikiran Ikhwanul Muslimin ya. Pernah dengar Ikhwanul Muslimin? Ikhwanul Muslimin itu tokohnya itu pendirinya tuh Imam Hasan Al-Banna, pernah dengar? Imam Hasan Al-Banna teh ya, ini kalau kalian dekat ya. Kalau setiap kalian baca itu Al-Masurat pagi petang itu. Yeah. Nah, itu Imam Hasan Al-Banna begitu ya. Yang pertama kali mendorong pemerintahan Mesir ya untuk mengakui kemerdekaan Indonesia itu Imam Hasan Al-Banna. Yang kemarin itu Mesir ya. Tahu pernah dengar nggak Mursi? Ustadz Mursi yang dikudeta oleh militer Mesir? Pernah. Dengar? Nah itu ya. Mursi itu kan? Ya itu kadar Ikhwanul Muslimin juga. Nah, itu kenapa susah menang misalkan di Indonesia begitu ya? Karena lawannya peronnya itu langsung dengan Zionis. Dengan Zionis peronnya, musuh utamanya Israel. Nah, kenapa Hamas ya ini militan sekali melawan orang-orang Yahudi, karena Hamas itu adalah kader-kader Ikhwanul Muslimin. Gitu. Dan Ikhwanul Muslimin itu adalah organisasi Islam terbesar di dunia sekarang ini. Ya, karena sampai mempengaruhi lebih daripada 80 negara. Hamas itu apa, Pak? Hamas yang melawan ini yang pasukan khusus di Palestina yang suka melawan Yahudi Israel. Tahu yang suka ditutup ininya bukannya? Ininya salahnya hijau. Oh, tahu Pak. Hamas tahu yang didirikan oleh Syekh Ahmad Yasin.
Oh, dikira Hamas tuh apa ya, kayak bahasa lain tentara gitu Pak, bahasa lain pasukan gitu. Iya, pasukan tentara. Tapi itu mah organisasi yang ada Palestina yang paling gencar melawan Yahudi Israel untuk mempertahankan tanah Palestina. Nah, itu kadar Ikhwan, ya. Nah, yang itu di Ikhwan Muslimin. Luar biasa sekali konstruksi. Nah, ini yang harus dipahami begitu. Makanya kayak PKS tuh susah untuk melawan ini ya, melawan jadi kalau hanya melawan Golkar, melawan PDIP itu mah gampang begitu ya. Ya, mengkondisikan masyarakat begitu ya. Tapi yang susahnya itu melawan orang-orang kaya itu, orang-orang oligarki ya, yang kekayaannya itu luar biasa sekali, yang dia membeli suara, yang dia bisa bikin partai sebanyak apapun, yang dia suka nyogok anggota dewan. Nah, yang dilawan PKS itu yang susah tuh itu. Emang di PKS nggak yang ini Pak? Kenapa? Yang banyak uang. Wah, kalau udah banyak uang itu pasti istilahnya lebih mudah ya ininya ya, lebih mudah caranya. Itu PR besarnya begitu. Jadi dalam sejarah itu partai terbesar itu hanya Masyumi yang sampai mencapai digit 20% suaranya. Selain Masyumi itu nggak ada partai-partai Islam yang bisa mencapai suara itu. Masyumi itu hanya waktu tahun 1955 ikut pemilunya, ya. Setelah itu Masyumi dibubarkan oleh Soekarno. Padahal Masyumi itu adalah partai terbesar kedua setelah PNI, pimpinan Soekarno. Itu juga kenapa kedua ya, karena NU lepas dari Masyumi. Seandainya NU itu masih di Masyumi, maka partai Islam itu menang karena suaranya melebihi suara PNI. Jadi suara PNI itu kalau tidak salah PNI itu sekitar 21-22%. Masyumi itu 20% sekian. NU itu 18%. Bisa dibayangkan nggak kalau NU itu masih bagian daripada Masyumi? Kalangan Islam lah yang akan membuat sejarah di Indonesia. Tapi sekarang kondisinya tidak pernah partai Islam itu menguasai kekuasaan di Indonesia. Terus Bapak Soekarno Islam, kenapa dia nggak milih? Ya, PDIP kan juga Islam tapi nggak menentukan dari dirinya. Nah itu kan Islam itu kan ada yang dalam artian tepat ya. Misalkan ya ada yang juga Islam ini yang campur-campur gitu ya. Kan dulu ada istilah Islam kejawen, Islam abangan, Islam yang tidak harus seorang muslimah itu berjilbab, Islam yang penting mah pakaiannya sopan, Islam yang lebih menginginkan bahkan ada istilahnya tuh kalau usulan dulu Soekarno tuh Islam yang berkebudayaan, ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi ketuhanan yang mengikuti budaya. Jadi kalau misalkan konde ya, kalau kata Sukmawati itu anak Soekarno itu lebih indah daripada jilbab, daripada padahal kan yang namanya budaya justru harus tunduk kepada agama. Itu pemahaman yang benarnya. Nah, itu ya. Tinggi itu agama kan, Pak? Iya, yang harus diinikan itu agama. Begitu. Nah, berbeda kan kondisinya keimanannya waktu dulu muslimah ketika diperintahkan berjilbab kan, itu apapun yang ada di hadapannya ya itu diambil, karung-karung goni apa itu kan ceritanya tuh luar biasa kan, cerita suruh perempuan itu berjilbab semuanya, wah itu langsung serentak cepat, bergerak cepat untuk menutup auratnya. Itu luar biasa sekali. Ketika perintah kan itu bertahap juga ya, misalkan kalau jilbab tidak bertahap, yang bertahap itu arak, hammer ya. Hammer itu kan asalnya ya sholat juga boleh ya, ada yang sholat tapi masih minum hammer juga boleh kan asalnya. Tapi ketika hammer itu haram, tidak boleh lagi diminum, itu namanya kota Mekah itu seperti banjir arak, ya langsung dibuang, ya itu keimanannya luar biasa sekali kaum muslimin ketika itu. Kalau sekarang luar itu ya luar biasa sekali. Ya memang Islam misalkan ya Golkar ya memang itu, tapi ya itu apakah itu memperjuangkan kepentingan Islam atau tidak? Itu poinnya.
Makanya kan kalau kayak oleh aksi 212 begitu kan. Nah, itu kita ini harus jelas untuk mana yang orang-orang yang benar-benar memperjuangkan kepentingan Islam, mana yang tidak memperjuangkan kepentingan Islam. Nah, ini bisa dipahami kalau kita kuat bacaan sejarahnya. Dan harus benar juga bacaan sejarahnya. Kalau sumbernya salah ya salah juga gitu. Nah, gitu ya kira-kira ya. Baik, jam berapa sekarang? 11:30, Pak. Oh, 11:30 ya. Luar biasa diskusinya. Baru nomor berapa ini? Nomor 3. Nomor 3 ya. Berarti silakan kalau ada pertanyaan kita cukupkan dulu ya. Cukupkan. Tapi kalau ada yang mau bertanya untuk soal kita mau lanjut atau di ini? Kalau secara teori mah memang itu gitu aja ya. Gampang sih ya. Yang 6 soal itu semuanya ada di buku ya. Nah, itu standar standar kelas 12 aja, terutama aspek pengetahuan ya, pengetahuan itu. Tapi keterampilan ya, sikap, nah itu yang mungkin harus digali lebih ya. Nilai kalian keterampilan tuh kalian barusan kayak menyampaikan pendapat, kalian berargumen, kalian lebih dalam lagi mengkaji ya, apa yang menjadi konsep-konsep tadi. Pak, misalkan tadi apa yang dimaksud dengan demokrasi, saya masih bingung. Pak, ini sebenarnya asal mula demokrasi itu dari mana? Pak, kenapa seperti ini? Kenapa Islam? Nah, itu bagus ya. Karena usia-usia kalian itu adalah usia-usia yang memang sudah harus ya memikirkan itu. Ya, mikirin negara tuh udah gitu ya. Kalau enggak ya kita mau berharap ke siapa lagi kan? Masa ke orang-orang yang tidak sekolah ya, masa yang jauh dari akses pendidikan, masa kita akan berharap kepada preman-preman yang nantinya tiba-tiba jadi caleg ya? Enggak, harus pemuda Islam, harus yang memiliki kepentingan Islam, harus yang bercita-cita besar kan pada negara ini gitu untuk memahami persoalan-persoalan itu. Nah, tadi alhamdulillah kalian sudah bisa menghubungkan ya apa yang menjadi konsep ya perlindungan dan penegakan hukum ini dengan apa yang menjadi potret kehidupan kalian sehari-hari ya. Bahkan tadi Siva ya. Nah, Siva itu langsung melakukan ilustrasi begitu ya. Ya, contohnya nah itu ilustrasi itu bagus ya. Berarti artinya tidak berhenti pada definisi pengertian konsep, tapi sudah bisa membenturkan dengan realita ya, kehidupan sehari-hari. Oh, seperti ini. Kayak misalkan nomor berapa sih yang tugas polisi itu? Tugas polisi jaksa itu nomor berapa? Nomor 4 ya. 4. Nah, itu kan kalau definisi kan gampang. Polisi kerjanya apa ini kan? Jaksa kerjanya apa ini? Pengacara kerjanya apa? Gampang kan? Tapi kan kita harus memahami kenapa ini ada polisi misalkan yang memukuli mahasiswa seperti memukuli pencuri. Kenapa ini ada jaksa yang menuntut atau menerima suap atau menuntut besar-besaran kepada seorang orang tua yang mencuri kayu bakar pada anaknya. Kan? Nah, pernah dengar cerita itu? Nah, itu kan ini yang harus kita ini ya, harus hidupkan ruhnya ya. Jadi namanya hukum itu harus ada ruhnya gitu ya. Ya, seperti di Eropa itu dulu, ini Bapak cerita sedikit ya untuk pendidikan karakternya ya. Jadi di Eropa itu dulu ada seorang hakim ya. Seorang hakim itu dia ketemu dengan gurunya. Nah, kebetulan gurunya itu sebagai terdakwa. Nah, kenapa terdakwa ya? Nah, karena itu dilaporkan oleh orang tua murid. Karena guru itu melakukan tindakan fisik. Ya, sebenarnya tindakan fisiknya itu yang wajar, yang enggak berlebihan sebetulnya gitu ya, dalam rangka mendidik anak tersebut ya. Karena anaknya saking luar biasanya begitu ya. Nah, terus apa yang dilakukan oleh hakim itu keputusannya? Melihat gurunya seperti itu jadi terdakwa. Hakim itu menangis dan mencium ya tangan gurunya tersebut. Sampai si ruangan sidang itu sampai terharu begitu ya.
Kenapa ini begitu kan ya? Saya tahu banget kata hakim itu ya. Dia itu guru saya. Saya tahu banget apa yang dilakukan itu tuh ya karena dia mencintai murid-muridnya. Ya, itu ya. Kalau penegakan hukum itu ada ruhnya. Tapi kalau tidak ada hukumnya kayak jaksa yang tadi ya, udah mah anaknya kurang ajar kan, harusnya orang tua tadi dikasih ya ketika dia kaya mampu mungkin ya. Ini malah dituntut, masa ada orang tua di ini ya. Orang tua ininya gitu ya. Masa sih sampai anak itu melaporkan orang tua, kan mana adabnya gitu ya. Mana biru walidainnya begitu ya. Betul-betul jauh dari agama kan. Nah, diperparah lagi oleh seorang jaksa yang materialis ya, yang hanya mementingkan uang, yang penting mah yang penting masuk ini itu, sampai hukumannya itu berat, kan itu kurang ajar gitu ya. Nah, itu ketika hukum itu ya tidak ada ruhnya. Ya, tidak ada value keislaman, tidak ada keagamaan. Nah, itu bisa dipahami ya. Kenapa kalian jadi diam? Ya. Kalau kajian seperti ini membuat kalian resah ya, berarti bagus, berhasil ya. Karena harus membuat resah. Anak muda tuh kenapa ini banyak masalah, berarti harus banyak yang saya jawab gitu. Persoalan-persoalan di negara ini yang mesti saya. Ya, Indonesia itu kan saya gitu kan. Indonesia itu kan kalian gitu ya. Ya, siapa yang akan mempertahankan Indonesia ya kita semua gitu. Dan banyak yang ingin ya Indonesia itu ya. Benar nggak? Iya. Banyak yang ingin kan. Infrastruktur itu dikuasai oleh Cina kan. Sumber daya alam ya luar biasa itu. Tambang emas bahkan itu dikuasai oleh Amerika Serikat, Freeport dan sebagainya begitu ya. Belum dicuri kekayaan alamnya oleh rampok bangsa sendiri kan. Orang-orang kaya yang ada di Indonesia sendiri. Kan banyak yang ingin ya, baik dari dalam maupun dari luar. Nah, pertanyaannya kita akan membiarkan mereka enggak? Para bangsat maling-maling itu untuk mengambil apa yang menjadi milik Indonesia, yang sebetulnya itu kalau dibagikan ya kepada rakyat Indonesia, wah itu udah selesai Indonesia itu. Kalian mau sekolah ya tinggi-tinggi tanpa biaya bisa. Kalau tahu kekayaan Indonesia ya bisa itu. Ya. Masalahnya kita tidak tahu. Nah, itu yang bahayanya tuh kalau tidak tahu ya nantinya kita malah jadi korban di negeri sendiri. Amit-amit ya kita itu jadi pembantu di negeri sendiri. Gitu. Itu menyedihkan ya. Itu harus dibalikan keadaannya. Kayaknya gimana? Kayaknya mah udah banyak yang ini ya, udah banyak yang resah gitu akan negara itu. Tapi kalau misalkan ngelawan jatuhnya kayak itu kayak kemarin demo. kayak sia-sia kayak ya, gitu Pak. Iya besar-besar malah banyak korban demonya ya, bahkan gitu ya. Nah itu. Tapi bisa dipecahkan, tetap bisa dipecahkan ya. Ya, dengan apa dipecahkannya? Dengan ilmu ya. Yang penting itu kita bergerak dengan ilmu saja ya. Dengan ilmu agama, kita taat pada pemimpin yang benar ya. Ya kalau misalkan melakukan aksi-aksi kayak pressure group ya, itu kan kebebasan kita ya di negara demokrasi. Nah, yang penting itu kita dengan dengan sabar ya melakukan perjuangan itu dengan kaidah-kaidah agama yang sudah digariskan begitu. Jangan menyimpang begitu. Wah, kalau gini caranya mah saya bunuh aja misalkan ya para pemimpinnya itu. Nah, itu mah menyimpang begitu ya. Islam tidak mengajarkan seperti itu ya. Ada cara-caranya. Begitu. Termasuk kan pemikir-pemikir juga kan begitu ya. Bagaimana melakukan kompatibel antara Islam dengan demokrasi kan? Demokrasi bukan sistem Islam, tapi melalui demokrasi Islam, penegakan Islam bisa tegak kan begitu ya. Nah, ini yang harusnya kita tuh harus, makanya kita butuh ya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang hebat ya untuk memecahkan persoalan-persoalan ini. Termasuk juga tidak cukup cerdas ini ya, tapi juga harus berani. Dan keberanian itu harus dilatih. Harus dilatih. Terus dari kecil ya. Tidak mungkin ada pemimpin yang berani kalau dia tidak hadir di ruangan yang membangun sisi-sisi keberanian. Tidak mungkin. Keberanian itu harus dilatih.
Ya kalian berani mengakui kesalahan, berani terus harus dibangun keberanian itu. Ya, karena kan kita punya sejarahnya ya, dengan keberanian itulah kita merdeka kan. Kalau tanpa keberanian kita nggak bakal merdeka. Kalau kita nggak berani melawan, nggak mungkin kita merdeka. Kita berani mengeluarkan semuanya kan, harta, tenaga, pikiran, nyawa, semua kita kasih, darah nggak masalah, semuanya kita kasih untuk negeri ini ya, asalkan Indonesia merdeka. Nah, kita pun ingin Indonesia itu, kalau kata-kata Tan Malaka itu merdeka 100% merdeka. Nggak mau kita kekayaan alam itu diambil oleh perampok, nggak mau, oleh maling, nggak mau gitu. Kita hati itu, nah kalau kita bergetar hati itu ya, kesal gitu ya, kesal melihat ini kekayaan itu terus dirampok. Nah itu gitu berarti kita benar-benar sedang hidup, pendidikan kita berhasil ya, kita sedang berproses untuk menjadi manusia yang sebenarnya. Kalau dalam Islam itu ya itulah gitu ya, keimanan yang sempurna gitu ya, ketika akidah itu bukan hanya tauhidullah tapi juga tauhid sosial gitu ya. Hubungan kita vertikal kepada Allah itu berdampak kepada kebermanfaatan pada manusia yang lain gitu ya. Jadi tahajud kita ini ya berakhir pada perjuangan-perjuangan di lapangan. Kita tidak cukup saum, tidak cukup sunat, tidak cukup hanya sholat duha, tapi duha-duha kita ini harus ya dijadikan kegiatan-kegiatan aktivitas dakwah, menolong, advokasi, menolong orang yang kelaparan, ya, menolong orang-orang yang tidak bisa mengentaskan kemiskinan, pengangguran kita jawab ya. Siapa yang harus menjawab kita gitu ya? Kalau pemerintah belum itu ya kita harus ini memastikan ya. Ada temannya yang tidak bisa masuk sekolah ya di PJJ seperti ini karena tidak punya kuota, kita kasih ya. Ada yang tidak punya handphone, kita punya handphone lebih, kasih kita. Nah, kita harus terbiasa dengan jiwa-jiwa penolong itu gitu. Sudah azan ya, kita tutup dulu ya dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ya jazakallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.